Saya mungkin ingin memulai dengan pertanyaan begini, apa kepentingan generasi sekarang misalnya, apa kepentingan kita harus mati-matian, eee, apa, berada pada barisan yang sama, menyelamatkan KPK tanda petik, termasuk, apa yang sudah kita tonton tadi ya, 75 kawan-kawan di KPK yang selama ini punya reputasi yang baik, menangani kasus-kasus besar, bahkan selama ini rela mengorbankan hidupnya untuk kepentingan, berhadapan-hadapan dengan para koruptor. Eee, ini yang menjadi menurut saya standing point-nya ya. Tadi udah Nanang sudah mengatakan bahwa sebenarnya bukan soal 75 gitu. Kalau kita tarik, lebih jauh misalnya 23 tahun yang lalu, ya salah satu mandatori reformasi adalah bagaimana kemudian ada, lembaga yang memang secara spesifik, secara khusus mendorong bagaimana proses, menjalankan salah satu mandat reformasi. Salah satu tuntutan dari 6 tuntutan adalah soal pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau kawan-kawan melacak misalnya dokumen-dokumen yang menjadi dasar konstitusionalitas KPK misalnya di TAP MPR nomor 11 2000 TAP MPR nomor 11 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian di TAP MPR nomor 8 tahun 2001 misalnya, itu yang secara spesifik bahkan menyebut eh, ya negara ini butuh semacam lembaga yang bertanggung jawab atau bertugas tidak hanya men-trigger kejaksaan dan kepolisian dalam urusan pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi juga menjadi ya semacam panglima di dalam proses menyelamatkan negara dari korupsi. Kalau kemudian landasan itu yang kita jadikan sebagai starting point, kita melihat KPK hari ini, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya memperjuangkan kawan-kawan yang 75 orang yang kemudian di-kick dengan cara-cara yang kotor, itu bukan hanya bermakna menyelamatkan KPK dalam makna kalau tadi Undang Undang menyebutnya sebagai integritasnya, tetapi yang menyelamatkan demokrasi kalau kata Mbak Asvin tadi. Kita pasti mesti paham betul bahwa ya salah satu yang menggerakkan masyarakat Indonesia untuk menjatuhkan Soeharto adalah perkara korupsi gitu. Karena kita sama-sama paham ya Soeharto selama 32 tahun berdiri kokoh itu dengan cara-cara yang korup gitu. Kalau kawan-kawan misalnya mencoba melacak apa namanya proses politik yang digunakan oleh Soeharto untuk menumpuk atau menimbun kekayaannya, kita misalnya bisa mengambil salah satu laporan dari teman-teman TI, Transparansi Internasional di 2004, Global Corruption Report di tahun 2004 yang dikeluarkan oleh kawan-kawan TI misalnya, itu bahkan menobatkan Soeharto sebagai rejim diktator yang paling korup di dunia. Kekayaan Soeharto itu bahkan melebihi Joseph Estrada atau Ferdinand Marcos di Filipina, itu melebihi Mobutu Seko di Zaire misalnya, itu melebihi Alberto Fujimori di Peru, melebihi Slobodan Milosevic di Yugoslavia. Bahkan data TI mengatakan bahwa ya kekayaan yang ditumpuk Soeharto dari hasil korupsi, ada 7 yayasan, seingat saya yang digunakan salah satu cara Soeharto untuk menumpuk kekayaan. Di sana ada Yayasan Pekora, ada Yayasan Super Semar, ada Yayasan Dana Mandiri, dan lain sebagainya. Nah, Soeharto menjalankan kekuasaannya dengan cara-cara korup yang kemudian menjadi satu titik bagaimana kemudian generasi 98 berangkat dari sana. Makanya kemudian kalau kita baca misalnya dokumen-dokumen itu, kendati pun misalnya di tahun 2006 atau sewindu setelah proses reformasi itu digaungkan oleh kawan-kawan generasi 98, ya Jaksa Agung ketika itu Abdurrahman Saleh memang melepaskan Soeharto ya. Ini menjadi bagian yang sebenarnya membuat kita mesti berpikir bahwa soal korupsi bukan hanya semata-mata ansi korupsi, tapi juga menjadi bagian yang integral dengan persoalan ekonomi politik. Ada tuntutan reformasi yang memang bicara soal korupsi, tetapi pada sisi yang lain, ada tuntutan reformasi yang justru bicara juga mengenai pengadilan Soeharto dan kroni-kroninya. Kalau kita kemudian coba mengkontekstualisasikan bagaimana kroni-kroni Soeharto hari ini, ya justru kemudian yang terjadi sebaliknya gitu. Bahkan jenderal-jenderal yang kita anggap jenderal-jenderal yang terlibat dalam pelanggaran HAM masa lalu itu berada pada wilayah kekuasaan. Ya bukannya kemudian tuntutan reformasi itu
mendekati wujud yang kita inginkan, yang publik inginkan, yang masyarakat inginkan, tetapi justru berbalik ya. Hampir semua tuntutan reformasi sekarang, coba kalau kita hitung misalnya, mulai dari persoalan supremasi hukum. Dulu kita menuntut bahwa hukum itu harus menjadi panglima, politik harus tunduk terhadap hukum. Makanya kemudian klausul di dalam perubahan konstitusi di pasal 1 angka 3 itu, ayat 3 itu, itu menyebutkan bahwa memang ya kita mesti bagaimana menempatkan Prestat itu atau hukum sebagai panglima itu sebagai hal yang kita tuntut di dalam reformasi. Yang kedua misalnya bicara soal pemberantasan korupsi. KPK kalau kita jadikan sebagai simbol perlawanan termasuk juga bagaimana mewujudkan tuntutan reformasi, ya sekarang malah berbalik. Persoalan TWK ini kan bukan kali pertama, makanya tadi kalau kita kalau kita buatkan quote film Endgame tadi yang diproduksi oleh kawan-kawan Nasdaq, ya persoalan TWK ini adalah semacam upaya terakhir bagaimana membunuh KPK begitu. Kalau kemudian generasi sekarang menganggap bahwa kita punya warisan yang ditinggalkan oleh generasi 98 sebagai hal yang mesti kita perjuangkan, maka tentu saja kita mesti menyelamatkan KPK. Menyelamatkan KPK bukan dalam pengertian menyelamatkan pimpinan KPK sekarang yang dipimpin oleh Firly Bahuri misalnya, tetapi dalam pengertian KPK sebagai simbol bagaimana perjuangan generasi 98 yang kemudian menghantarkan kita pada situasi hari ini, misalnya demokrasi yang lebih terbuka, termasuk juga bagaimana proses pembersihan dari anasir-anasir korupsi selama ini, itu yang mesti kita pegang teguh dan mesti kita pelihara dengan baik. Makanya kalau ada yang bertanya misalnya bahwa ya apa untungnya generasi sekarang misalnya memperlihatkan dukungan secara nyata terhadap pelemahan KPK ini, saya pikir ya itu perlu diperiksa isi kepalanya begitu. Itu saya pikir kalau bicara soal kewarasan politik, justru kalau kawan-kawan masih punya empati, masih punya tanggung jawab terhadap apa yang diletakkan dulu oleh kawan-kawan di generasi 98, maka mestinya kawan-kawan harus berdiri paling depan bagaimana menyelamatkan apa yang mesti kita perjuangkan di dalam KPK, bukan hanya sebagai sebuah kelembagaan, tetapi sebagai simbol demokrasi, simbol bagaimana kita berlawan terhadap Soeharto, kekuasaan yang otoriter, kekuasaan yang militeristik, ya salah satu simbolnya adalah kelahiran KPK itu. Dan saya pikir, ya kalau kita masih merasa punya tugas dan tanggung jawab itu, maka mestinya kita berada pada barisan terdepan untuk memperjuangkan pelemahan KPK melalui berbagai macam cara-cara yang sudah direncanakan atau dioperasikan oleh para koruptor ini. Begitupun yang lain misalnya persoalan bagaimana tuntutan reformasi mengenai pengadilan Soeharto dan kroni-kroninya yang saya mention di awal tadi, justru yang terjadi hampir semua kekuasaan sekarang memang dikelilingi oleh orang-orang Soeharto. Secara politik partai penyokong Soeharto bahkan sampai sekarang masih ada. Jenderal-jenderal yang diduga melanggar HAM sekarang masih ada. Yang paling parahnya justru adalah bahkan orang-orang atau mereka-mereka yang dulunya berdiri paling depan menjatuhkan Soeharto itu sekarang malah berbalik arah begitu. Kawan-kawan kita yang selama ini kita anggap bagian yang dulunya tanda petik masih memiliki idealisme, justru sekarang berbalik gitu. Di sekeliling kekuasaan siapa misalnya yang tidak mengenal generasi 98, di sana ada Fajrul Rahman misalnya. Bahkan di sana ada Mas Teten misalnya. Di sana ada generasi-generasi forkot, ada Adian, berbagai macam. Jadi betul kata Soekarno, yang beratnya generasi setelahnya adalah kita tidak hanya berhadapan dengan penjajah, tetapi kita berhadapan dengan bangsa sendiri begitu. Nah, kemudian kalau bicara soal konteks sekarang, sejak kelahiran KPK, ya kita hitung misalnya sejak 2003 ya, pasca Undang-Undang 30 2003 KPK berdiri, kurang lebih selama 18 tahun misalnya, kita tidak bisa mengingkari bahwa ya KPK adalah lembaga, bahkan berdasarkan berbagai macam survei, mendapatkan dukungan yang banyak, dukungan yang besar dari publik. Tidak hanya itu, dukungan dari publik itu bisa dikonversi oleh KPK dalam berbagai macam ya tanda petik prestasi-prestasi yang membuat harapan publik itu semakin besar terhadap KPK.
KPK misalnya bisa menyelamatkan kekayaan negara sampai sekitar 249 triliun misalnya. Bahkan kasus-kasus besar yang selama ini dianggap sulit tersentuh, itu bisa dikerjakan dengan baik oleh KPK. Ya, salah satu prestasi yang mungkin sering kita jadikan sebagai benchmark terhadap KPK adalah bagaimana prestasi operasi tangkap tangan di 2018 yang mencapai 28 atau kurang lebih 29 kasus gitu. Hal yang sekarang periode KPK sekarang tidak bisa kita dapatkan. Jadi persoalan kemudian menempatkan apa yang menjadi poin dari kenapa mesti kita menjadi bagian, harus mengambil bagian dari upaya menyelamatkan KPK, itu bukan hanya kita maknai sebagai upaya menyelamatkan KPK saja, tetapi menyelamatkan demokrasi Indonesia. Jadi poin pentingnya menurut saya adalah ya kita tidak bisa kita pastikan bahwa tanpa mengecilkan kawan-kawan yang lain, misalnya 75 orang ini, kalau kita lacak berdasarkan apa yang kita tonton tadi misalnya, ya genealogi integritasnya misalnya bisa kita lihat bahwa memang ya TWK ini adalah desain bagaimana menyingkirkan orang-orang, termasuk juga bagaimana memutus mata rantai pengusutan kasus-kasus yang sebenarnya itu juga masih menjadi hal yang ditunggu oleh publik. Tadi misalnya pengakuan dari Harun, salah satu penyidik KPK yang menyebut bahwa kalau seandainya SK yang dikeluarkan oleh pimpinan KPK itu dicabut malam ini, maka besok itu sudah bisa diambil misalnya Harun Masihunya. Tetapi lagi-lagi ini bukan hanya soal melihat KPK sebagai ansih persoalan korupsi semata, tetapi bagi saya ya KPK mesti kita lihat sebagai bagian problem yang integral dengan persoalan ekonomi politik. Jadi menyelesaikan kasus KPK pun sebenarnya ribut-ribut soal 75 kawan-kawan yang di-kick secara tidak wajar, secara brutal oleh pimpinan KPK, itu mesti kita pandang sebagai bagian yang juga dijadikan sebagai persoalan bersama dan kawan-kawan. Sebagai contoh, akar persoalan KPK, kalau kita tarik, ini kan kalau tadi disinggung oleh Mbak Asti, adalah persoalan bagaimana oligark sedang berupaya mempertahankan kekayaan materialnya misalnya. Ada banyak proyek di bawah Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dikerjakan, dan tentu saja upaya mempertahankan kekayaan material dari para oligark ini itu butuh diamankan. Dan salah satu cara mengamankannya adalah bagaimana melumpuhkan pengawas selama ini yang kita anggap cukup efektif, dalam hal ini KPK misalnya. Karena oligark itu bekerja bukan hanya semata-mata, ya kalau misalnya kita kutip Winters, ya itu bukan hanya semata-mata soal kekuasaan minoritas terhadap mayoritas, tetapi juga soal penguasaan sumber daya itu. Sebagai contoh, revisi Undang-Undang KPK 2019, Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian revisi Undang-Undang Minerba, semuanya di-drive berdasarkan kepentingan para oligark ini. Basis datanya misalnya ada 262 orang anggota DPR dari 575 yang basisnya memang adalah pengusaha. Jadi otomatis kalau kita berangkat dari sana, tentu saja kepentingan produk legislasi yang dibuat mulai dari revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang MK, Undang-Undang Minerba, termasuk juga Undang-Undang Cipta Kerja adalah kepentingan bagaimana menyelamatkan dan termasuk juga mempertahankan kepentingan kekuasaan itu. Jadi sekali lagi kalau menurut saya memang persoalan yang kita hadapi sekarang kalau melihat masalah KPK itu menjadi bagian yang menurut saya integral dengan persoalan ekonomi politik dan bagian dari upaya kita bagaimana melawan oligark. Kawan-kawan buruh juga demikian. Persoalan upah murah juga kalau kita tarik akarnya dari mana ya, persoalan kawan-kawan sedang berhadapan-hadapan dengan kelompok oligark. Begitupun dengan persoalan lingkungan yang semakin rusak di bawah rejim ini misalnya. Kalau kita tarik, ya akarnya adalah ada persoalan kita sedang berhadapan-hadapan dengan oligark. Jadi melawan upaya pembunuhan KPK itu juga menurut saya mesti kita lawan dengan cara bagaimana menyatukan semua persoalan-persoalan di berbagai sektor dengan upaya yang sama untuk melawan kepentingan oligarki. Saya pikir itu, Mbak Tiko. Terima kasih.